Kalau saudara hanya percaya saja dan tidak melangkah, saudara tidak temukan apa-apa. Waktu saudara percaya dan melangkah, dari satu langkah ke langkah berikutnya, Tuhan sertai. Amin. Perhatikan di Yosua 10 ayat 8. Yosua 10 ayat yang ke-8 mengatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Di ayat yang ke-8 ini ada dua hal, saudara-saudara ya. Ada dua hal. Yang pertama ada perintah dan yang kedua di situ ada janji. Makanya dia bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut. Nah, kita mulai dari sini saudara. Yosua pasti menang, itu janji Tuhan. Tapi Tuhan selalu memulai dengan ini, jangan takut. Kata jangan takutnya harus menjadi perhatian kita saudara-saudara di bagian ini. Tuhan bilang Tuhan menyertai kita. Tuhan bilang Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan bilang Tuhan akan berperang bersama dengan kita. Tapi kalau kita takut, bagaimana kita mau lihat kemenangan di depan sana yang Tuhan siapkan bagi kita? Jangan takut harus menjadi perhatian kita. Kenapa saudara-saudara? Karena seringkali saudara-saudara ketakutan itu membuat kita tidak bisa melangkah. Seringkali ketakutan itu membuat kita tidak berani mencoba hal-hal baru. Ketakutan juga bisa membuat kita ragu pada janji-janji Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Ketakutan, kekhawatiran seringkali menghalangi berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita khawatirkan dalam ini hidup? Burung di udara saja dia pelihara saudara-saudara, apalagi kita. Masa dia tidak pelihara kita saudara-saudara? Umat kepunyaannya. Tuhan perhatikan kita saudara-saudara. Jangan takut dalam menjalani hidup ini. Jangan goyah saudara-saudara. Jangan khawatir. Kata jangan itu larangan. Jangan takut. Karena dia sudah berjanji. Dia menyertai setiap kita saudara-saudara. Seringkali kita memberi ruang lebih besar kepada ketakutan. Dan bukan pada iman atau percaya kita kepada Tuhan. Seringkali kita memberi ruang yang lebih besar pada ketakutan atau kekhawatiran daripada memberi ruang yang besar pada iman atau percaya kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Saudara, kita tidak tahu ke depan ini akan terjadi apa. Kita sama sekali tidak tahu. Usaha kita nanti bagaimana 5 tahun ke depan kita juga tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Kita tidak tahu. Karena penulis hidup kita bukan kita. Ya, skenario kehidupan kita tuh Yesus, Tuhan. Dia yang atur dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Yang kita tahu bahwa dia menyertai kita. Dan itu kita harus percaya dalam hidup kita. Amin saudara. Ya seringkali kita temukan dalam hidup kita. Kan usaha tidak selalu naik terus. Kadang-kadang ada depung turun juga. Waktu naik kita bilang Tuhan Yesus baik. Waktu usaha kita pemasukan turun tetap bilang Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Tuhan Yesus baik. Dia melakukan segala sesuatu indah, tepat pada waktunya saudara. Tidak usah ajar Tuhan. Mari kita belajar berserah kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman penting. Kita belum lihat ke depan bagaimana. Tapi kita percaya Allah menyertai kita. Kita percaya Tuhan di pihak kita. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7 dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kita masih bisa khawatir? Bisa. Alkitab bilang apa? Waktu kita khawatir, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Yang memelihara kita bukan manusia terbatas. Yang memelihara kita Tuhan yang tak terbatas. Asal hidup takut Tuhan, hidup kudus, hidup mengandalkan Tuhan, Anda akan lihat Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan Anda. Kata memelihara ini kan menggunakan kata melo yang berarti peduli, memperhatikan. Itu memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup ini bahwa Tuhan peduli kita, Tuhan memelihara kita, ya. Tuhan tidak meninggalkan setiap kita. Jadi jangan takut. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Naikkan permohonanmu, naikkan doamu, ya. Punya hubungan pribadi sama Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, Bu, masalah itu pasti ada. Tapi saya mau kasih tahu lagi kepada saudara bahwa masalah tidak lebih besar dari Tuhan. Masalah kita tidak lebih besar dari Tuhan. Menurut otak kita yang sempit, masalah yang kita hadapi ini berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada apa-apanya.
Jangan besar-besarkan masalahmu, besarkan Tuhan. Dia pasti tolong kita. Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu apa? Goyah. Karena tangan Tuhan itu yang memegang kita. Amin. Kalau tangan Tuhan yang pegang kita, yang menjadi pertanyaannya, tangan siapa yang bisa mengambil kita dari tangan Tuhan? Tangan siapa yang lebih kuat dari tangan Tuhan? Tidak ada. Tangan Tuhan lebih kuat dari tangan-tangan siapapun. Kalau kita di pihak Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Meskipun masalah ada, kita mengalami sakit penyakit, tapi kita tetap bilang Tuhan baik, Tuhan hebat. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Tapi yang kedua juga ada janjinya, saudara-saudara. Dikatakan untuk Yosua, tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ini janji Tuhan, bukan janji manusia. Kalau saudara baca di Yosua pasal 1 pun, waktu Yosua menggantikan Musa, menggantikan posisi Musa, Tuhan juga bilang kepada Yosua, aku menyertai engkau. Dalam Yosua 1 ayat yang kelima, itu janji Tuhan ada di situ. Yosua 1 ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan itu sudah dari awal untuk Yosua. Dan saya percaya Yosua itu berjalan dengan satu percaya yang luar biasa kepada Tuhan. Karena janji Tuhan sudah dimulai dari ayat 1. Ada perintah juga di ayat-ayat sebelumnya, kuatkan hatimu, jangan tawar hati dan lain sebagainya. Karena memang bangsa yang dia pimpin, bangsa Israel, bukan bangsa yang kalau satu kali ngomong dengar, ini bangsa yang tegar tengkuk. Ada sekitar kurang lebih 2 juta orang, keras kepala saudara-saudara. Nah ini bagaimana? Yosua harus pimpin mereka. Yosua butuh Tuhan, seperti Yosua butuh Tuhan, kita pun butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa saudara-saudara. Dengar, ada perintah tapi ada janji Tuhan. Jadi kalau Tuhan perintah kita kemana, Tuhan pasti menyertai kita. Kita ada di mana di kantor kita, ya, ditempatkan di kantor kita di bagian-bagian yang memang Tuhan sudah tetapkan. Dengar, Tuhan tempatkan kamu di situ. Dia bilang dia menyertai kamu di situ. Jangan takut. Masalahnya, banyak orang jahat di sini. Aduh, ini tanpa proyek, banyak orang yang tidak suka saya dan lain sebagainya. Kalau Anda andalkan Tuhan, hidup takut Tuhan, Anda tidak perlu takut. Anda tidak perlu cemas. Dia perintah kamu pergi tapi ada janji. Makanya dalam pelayanan dalam khotbah-khotbah saya tahu ini, saya tahu Tuhan sertai, saya tidak takut. Dalam hal tegur dosa, kadang-kadang saya lihat ada orang-orang tertentu yang aneh-aneh, saya harus tegur. Saya tidak takut saudara, saya tahu itu Roh Kudus tolong saya. Ada kekuatan Tuhan yang menolong. Dia kalau perintah, dia menyertai saudara-saudara. Jadi tidak perlu takut. Dan Yosua saudara-saudara adalah tipe orang yang optimis atau percaya pada janji Tuhan. Saudara percaya kan janji Tuhan? Janji Tuhan itu ya dan amin. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Dalam Bilangan 23 ayat 19. Janji Tuhan kata Alkitab adalah janji yang murni. Saudara bisa perhatikan Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7 bilang begini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bukan tidak murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan, lagi-lagi dikatakan janji Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Dia kalau berjanji, dia pasti lakukan. Dia kalau ngomong, pasti terjadi. Kapan terjadi? Kita tidak tahu. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Saya tidak tahu kita sedang doakan apa hari-hari ini, ya. Tapi jawaban Tuhan kan kita tahu. Jawaban Tuhan ada ya. Kalau kita doakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dia jawab. Tapi jawaban Tuhan juga bisa tidak. Waktu kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, Tuhan tidak jawab. Yang ketiga, yang sering kali kita ada di sini dan ini merupakan proses bagi kita soal menunggu. Disitulah kita belajar bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ia menjadikan segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan demikian. Amin saudara, dia Tuhan yang besar yang tidak akan meninggalkan kita. Tadi saya bilang Yosua adalah tipe orang yang optimis, percaya pada janji-janji Tuhan. Dan memang saudara, Yosua sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Di dalam Bilangan 14, saudara-saudara, waktu Musa mengutus ya 12 pemimpin dari 12 suku, ini ada Yosua dan juga ada Kaleb. Yosua pun kawan itu Kaleb. Ini dua orang yang takut Tuhan, beda dengan 10 orang, beda. 10 orang tuh melihat tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, saudara, dengan kacamata yang sempit.
Ya, dengan kacamata pesimis. Beda dengan Yosua dan Kaleb, mereka lihat dengan kacamata yang berbeda. Mereka optimis. Optimis bukan karena mereka hebat, bukan. Mereka tahu Tuhan pasti pimpin. Tuhan pun janji itu pasti terjadi, pasti tergenapi, saudara-saudara. Makanya di dalam Bilangan 14, ya, waktu bangsa Israel mulai marah-marah, kenapa bawa kami ke sini dan lain sebagainya. Ini bukan 100 orang, kurang lebih 2 juta orang yang mengomel. Saudara bayangkan. Ini pemimpin bisa gila, saudara-saudara. Lalu dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau saudara baca di Bilangan 13, ya, dan Bilangan 14, Bilangan 13 itu lebih dinominasi oleh 10 orang yang bicara. Dan itu pembicaraan mereka hanya pesimis. Takut, ragu, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Beda dengan Yosua dan juga Kaleb. Mereka percaya Tuhan di pihak mereka. Mereka percaya Tuhan menyertai. Mereka beda. Jiwa mereka tuh berbeda dengan yang lain. Memang mereka benar-benar takut Tuhan, saudara. Nah, kita mesti begitu, saudara. Kita harus begitu. Jangan-jangan kita ada di tempat kerja kita lalu ada masalah kita bilang mati hancur aduh ini karena mana nih? Kamu anak Tuhan bagaimana? Di saat orang lain lagi stres dengan pekerjaan atau dengan apapun yang mereka lakukan, kamu hadir jadi jawaban, bukan jadi pertanyaan. Kita nih orang Kristen hadir, kehadiran kita harus jadi jawaban, bukan jadi pertanyaan besar. Orang main bilang ini siapa nih? Dia muka paling pemalas. Dia kalau datang tuh bisa malas, dia boleh begitu. Saudara hadir harus jadi berkat di sana. Ada solusi yang saudara harus tunjukkan atau saudara kasih ke mereka, meskipun solusi-solusi tersebut kadang-kadang bikin mereka tidak suka, tapi harus ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka, ada kelompok yang suka, ada kelompok yang tidak suka, cuek. Yang penting saudara berdiri di atas kebenaran dan Tuhan suka gaya hidup saudara, itu yang penting. Amin. Daripada pujian manusia yang saudara cari untuk apa? Orang puji saudara baik kok Tuhan puji saudara. Ya, sampai orang puji saudara hebat luar biasa padahal di mata Tuhan nol. Cari pujian Tuhan bukan pujian manusia. Yosua 10 ayat 9, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Melihat ayat ini saudara-saudara, sekali lagi saya mau bilang Yosua itu beda. Terlihat sekali Yosua tidak takut, terlihat sekali Yosua percaya janji Tuhan. Makanya lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dia tahu Tuhan sertai. Kan ayat 8 tuh Alkitab bilang berfirmanlah Tuhan. Dia tidak takut sama sekali. Dia tidak takut sama sekali. Dia tidak ragu karena dia tahu Tuhan di pihak dia. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita ragu janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita percaya janji Tuhan? Kita belum lihat, kita diminta untuk percaya. Kadang-kadang itu bikin kita, aduh ini mau bagaimana nih? Tapi mari percaya Tuhan dan melangkah. Itu yang saya lihat dengan istri. Kami ini belum punya rumah, saudara. Dan rumah yang kami tinggal di BTN itu rumah milik orang tua yang kasih kami kok jaga begitu. 4 atau 5 bulan kami belum tempati, saudara-saudara. Kenapa kami belum tempati rumah tersebut? Jujur, kami takut. Kami hidup berdua nih bagaimana? Ketentuan honor nih bagaimana? Bisa tidak? Kebutuhan, keperluan sebulan ini cukup tidak? Dengan gaji kita hanya begini nih, mau tinggal sendiri cukup tidak? Pulsa listrik bagaimana? Air bagaimana? Kita pikir saudara, dan pada akhirnya karena ketakutan tersebut, kekhawatiran tersebut, kita tidak melangkah, diam. Diam di tempat tidak buat apa-apa saudara. Tapi waktu kami percaya dia menyertai dan kami melangkah. Dari satu langkah ke langkah berikutnya Tuhan sertai. Amin.